Segera akan Anda simak, kajian menjelang berbuka puasa BMT Sejahtera Mandiri bersama Ustadz Muhammad Aziz, SPDI, tentang Al-Quran dengan tema kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya begitu banyak nikmat-nikmatnya. Di antaranya adalah kita bisa menikmati bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan, yang senantiasa kita nanti-nanti kehadirannya, karena memang kita pahami semuanya di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan, dan Allah Ta'ala melipat gandakan balasan kebaikan di dalamnya. Bersyukurlah ketika hidup kita di bulan hari ini masih melaksanakan puasa. Kenapa? Berarti kita masih termasuk golongan orang yang beriman. Karena perintah siam ditujukan hanya untuk orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita ucapkan bagi junjungan kita, teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa taat dari salah beliau, masuk kita insyaallah. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas kaitannya dengan Al-Quran, khususnya kaitannya dengan membaca Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran, atau bahkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para imam ketika sedang memimpin sholat. Namun sebelum kita membahas kesalahan-kesalahan yang ada ketika membaca Al-Quran, perlu saya sampaikan sebuah hadis yang isinya nasihat bagi kita semuanya. Dan menurut saya ini cocok sekali kita pahami kembali di bulan Ramadan ini. Hadisnya begini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala awsani ya Rasulullah, qala alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulli. Faqala zidni ya Rasulullah, qala alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurul laka fil ardi wa dakhlun laka fis sama'. Artinya apa? Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi SAW, kepada Nabi SAW, kemudian berkata, Ausoni ya Rasulullah, nasihatilah aku ya Rasulullah. Ini mungkin adab yang sudah mulai dilupakan oleh banyak orang. Ketika silaturahmi kepada al-ilmu, pada ulama, atau kiai, atau ustadz, hendaknya kita minta nasihat. Karena kita semuanya kan manusia biasa, sangat butuh yang namanya nasihat. Masuk salah satu sahabat ini, dia mendatangi Rasulullah dan minta nasihat. Dan Rasulullah langsung berikan nasihat. Yang pertama, alaika bitaqwallah, hendaknya kamu berhati-hati dengan ketakwaan pada Allah, menjaga ketakwaan pada Allah. Fa innahu ra'sul amri kulli, karena itu bisa dikatakan kunci dari amal. Dan kalau secara bahasa, Rasul Amr itu kan kepalanya
perkaras. Jadi ibarat badan, ada tangan, kaki, dan lain-lainnya, itu kan barometernya adalah di kepala penggeraknya. Nah ini semua perkara ketika barometernya itu takwa, maka akan senantiasa terarah pada kebaikan. Raporna hidupnya dengan penuh hati-hatian. Kemudian sahabat ini kurang marem dengan nasihat yang satu itu. Minta lagi. Zidni ya Rasulullah. Tambahkanlah ya Rasulullah. Dan Rasulullah menambahkan, alaika bitilawatil Qur'an. Fa'innahu nurul laka fil ard. Hendaknya kalian menjaga bacaan Al-Quran. Atau membaca Al-Quran. Fa'innahu nurul laka fil ard. Karena itu menjadi cahaya kalian di muka bumi. Wadakhrul laka fis sama. Di tabungan nanti di akhirat. Masya Allah. Tindaknya agar hidup kita itu senantiasa dinaungi oleh cahaya Allah, cahaya hidayah, hendaknya kita tidak meninggalkan dari tilawah Al-Quran. Tilawah ini mencakup banyak hal ya. Membacanya, menghafalnya, memahami isinya dan mengamalkannya. Ya. Kalau sekedar membaca kurang muamalah kita dengan Al-Quran. Dan juga nanti bisa menjadi tabungan di akhirat nanti. Dan di hadis lain disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Karena nanti akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Nah, begitu pentingnya Al-Quran ini sampai Rasulullah memberikan dua nasihat, yang pertama takwa dan baca Al-Quran. Karena logikanya kalau orang sering baca Quran, mulutnya akan terbiasa dengan mengucapkan kebaikan berupa ayat Allah. Dan tentunya pikirannya akan senantiasa mengingat Allah. Kalau pikirannya senantiasa mengingat Allah, maka dia akan mudah untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah di bulan Ramadan ini, mari kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, diantaranya dengan apa? Berbanyak baca Al-Quran. Dan juga jangan sampai hanya meningkatkan kuantitas baca Quran saja, atau hanya meningkatkan banyaknya baca Quran. Tapi bagaimana kita juga meningkatkan kualitas baca Quran kita. Karena baca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain. Semua orang memiliki kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid. Tentu sebatas kemampuannya. Dan kemampuannya harus ditingkatkan dengan apa? Senantiasa belajar. Setelah masih ada kesempatan belajar, memang nggak boleh ndelah. Tahu ndelah ya? Menyerah. Wih, iso aku ngene kok, bisa aku cuma gini. Tidak boleh, karena kesempatan belajar membaca Al-Quran banyak tempat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, agar kita lebih hati-hati dalam baca Al-Quran, atau mungkin paling tidak nanti kita mengetahui. Kan kalau kita sudah bisa baca Quran, sering baca Quran, kadang nggak menyadari kesalahan-kesalahan yang ada dalam bacaan kita. Kalau misalnya kita nanti tidak menyadari kesalahan dalam baca Al-Quran, tentunya kita akan tidak merasa berdosa. Jadi nggak ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas bacaan. Maka perlu ya, kita itu meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Pertama dari mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi ketika orang baca Quran. Nah, simak sampai selesai ya video ini. Kita akan bahas tentang kesalahan baca Al-Quran. Ini saya simpulkan ada 6 kesalahan yang sering terjadi ketika orang itu membaca Al-Quran. Tapi hati-hati ya, mitra semuanya. Ketika sudah nanti memahami kesalahan sama baca Quran, ketika jadi makmum, ya hati-hati. Tidak khusyuk sholatnya, malah ngoreksi bacaannya imam. Ini hati-hati. Jaga niat ya, ketika kita dalam keadaan jadi makmum, ya fokus pada makna bacaan sholat imam saja, agar sholatnya lebih khusyuk. Kalau kita nanti terlalu memperhatikan tajwid bacaan imam, adalah imamnya kurang tepat, nah nanti malah bikin hati kurang nyaman. Maka ketika jadi makmum, fokus pada makna bacaan imam ya. Oke. Nah, kita akan bahas 6 kesalahan ketika membaca Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, kesalahan pengucapan vokal.
Vokal gimana maksudnya? Di dalam Arab, tulisan Arab itu pada umumnya cuma ada 3 vokal. Apa itu? A, I, dan U. Kesalahannya yang ada adalah kurang sempurna dalam pengucapannya. Ya. Kalau kita baca bahasa Indonesia, manggil ibu kita, itu fasih, ibu, ibu, ya kan? Tapi ketika membaca Al-Quran, kadang nggak seperti itu. Yang saya orang Jawa, kadang dari Jawa meleset. Kayak ini. Sab'atun misalnya. Arabnya tulisannya sab'atun. Tapi sering orang baca sab'atun. Sab'atun. Atau yang sering kita dengar ketika orang azan. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu anna mu. Ini kesalahan. Harusnya bagaimana? Asyhadu anna mu. Wah, kok segitunya ya? Iya. Ini nggak merusak arti, tapi bagaimana kita itu untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Udah nggak dosa sih, nggak. Cuma karena aku baca Al-Quran termasuk ibadah, maka tentunya kita memberikan ibadah yang terbaik. Sebenarnya contohnya oleh Rasulullah SAW dalam baca Al-Quran. Ya. Rasulullah itu setiap tahun sekali minimal disemak oleh malaikat, cek bacaan lah, setiap Ramadan. Nah, ketika kita nggak pernah disemak bacaannya, wah, kita terlalu pede berarti ya. Karena sekali kita simakkan bacaan kita pada guru kita ya. Kemudian contoh lagi ya, ketika fathah, vokalnya kurang sempurna, ini kurang terbuka. A'udzu, a'udzu, a, harusnya terbuka dia. A, jelas. A. Seperti kita ngucap huruf A dalam bahasa Indonesia. Aku, akan, A gitu. Enggak E. Tapi kalau baca Quran kadang terjadi. A'udzu bi, A-nya enggak sempurna. Kalau kasroh juga. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Him, him, him. Nah, harusnya kan disempurnakan ke him. Ini kesalahan yang pertama dalam baca Quran, kesalahan vokal. Huruf vokal ya. Yang kedua, kesalahan pada mat atau panjang pendek. Ada yang jali, ada yang khafi. Kalau jali ini yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Dan ini biasanya sering terjadi ketika bacaan pendek, diseret-seret. Ya. Nah, kalau kesalahan jali ini, semua orang sudah bisa memahami. Ya. Misalnya gini. Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Nah, akhirnya pendek kan, tapi dibaca panjang. Itu semua orang udah paham itu salah. Dan kalau pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek, itu bisa merusak arti. Kemudian ada yang khafi. Khafi itu kesalahannya ringan. Tidak semua orang memahami kesalahan itu. Dan tidak menimbulkan dosa ya kalau khafi itu. Jadi yang panjang sudah dibaca panjang, tapi kepanjangan. Harusnya 2 harokat menjadi 3 harokat. Yang harusnya 4 harokat jadi 2 harokat dan sebaliknya. Contoh kesalahan khafi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam lafal Allah dan Ar-Rahman itu kan sama-sama tabi'i. Mat asli yang 2 harokat. Bismillahirrahmani. Ya kan? Nah, ini kan kesalahan khafi, nggak sampai menimbulkan dosa. Tapi ya salah juga. Nah, ini kesalahan mat atau panjang pendek. Dan juga nggak konsisten dalam panjang pendek. Ya. Nggak konsisten. Yang mat tabi'inya 3 ketukan, kadang 2 ketukan, kadang 4 ketukan. Contoh ya, konsisten seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kurang konsisten. Jadi kita harus konsisten. Kemudian saran yang ketiga. Saran yang ketiga itu pada bacaan dengung. Dengung ini macam-macam ya. Ada dengung huna, ada dengung idgham bi huna, ada dengung ikhfa, ada dengungnya dengungnya ikhfa, idgham bi huna, ikhfa syafawi. Ya. Nah, ini kita sebut aja secara umum bacaan dengung. Ya. Nah, bacaan dengung ini hendaknya stabil, ajek, tetap, nggak berubah-berubah. Ya. Kadarnya ya gimana ya, kalau dengung itu nggak bisa dikonversi ke kayak harokat. Nggak bisa dikatakan 2 harokat, enggak. Intinya dia sedikit ditahan agak lama dan stabil. Kalau saya biasanya untuk mempermudah itu 1 ayunan tambah dikit, atau 2 harokat, 3 harokat kalau dikonversikan ke harokat. Contoh dalam surah An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, dan seterusnya. Ini contoh baca yang stabil dalam dengung. Loh, kalau misalnya kita baca dengung nggak stabil bagaimana? Dengung nggak ditahan bagaimana? Nggak dosa. Tapi kurang sempurna dalam baca Al-Quran. Kesalahan? Kesalahan. Kenapa? Karena kita menerima Al-Quran berupa bacaan. Dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kesalahan berikutnya ada tawallud. Wah, apa ini tawallud ya? Tawallud kata walada, tawallada, tawalludan. Beranak, hurufnya beranak. Kenapa beranak? Karena muncul huruf baru tapi kecil, nggak besar. Kalau besar mungkin nggak beranak ya. Kalau misalnya timbul huruf baru, nggak, kalau besar atau sama besarnya nggak beranak, tapi belah diri ya gitu. Ini beranak karena tambahnya kecil. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Nah, jadi ada sedikit pantulan selain qalqalah. Kalau qalqalah kan jelas-jelas boleh mantul ya, qalqalah. Tapi kalau selain qalqalah ada pantulan, itu namanya tawallud dan tidak boleh. Bismi, alham, an'am, maghdu. Nah itu. Ya. Fadlun, fadl harusnya nggak boleh mantul. Nah ini tawallud namanya istilahnya. Nah ini nanti di materi berikutnya akan kita kupas bagaimana untuk mengurangi atau melatih agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran. Nanti ya di video berikutnya. Kalau hari ini kita fokus pada kesalahan dulu. Nah, jadi kesalahan yang keempat, tawallud. Ya. Kemudian kesalahan yang kelima itu waqaf al-ibtida'. Ya, wakaf itu berhenti dan mulai dalam baca Al-Quran. Ya. Karena kalau kita asal dalam melakukan wakaf al-ibtida', berhenti dari bacaan, itu kadang juga bisa merusak arti. Namun itu juga tidak salah juga sih. Maksudnya tidak sebuah dosa ketika kita itu berhentinya asal. Kalau kita nggak paham bahasa Arab. Ya. Nah, kalau dalam wakaf itu tidak ada dosa dan tidak dosa, atau salah benar tidak. Tapi bagus atau kurang bagus atau tidak bagus. Kaitannya dengan susunan bahasa. Ya. Maka kalau kita tidak paham bahasa Arab, hendaknya membaca Quran yang memang khusus untuk orang ajam, orang yang tidak bisa bahasa Arab, dan khusus dicetak untuk orang Indonesia. Di Quran yang terbitan Indonesia. Itu udah lebih lengkap wakaf ibtida'nya, dia lebih aman. Nah, kalau untuk yang Quran Timur Tengah itu sedikit berbeda susunan wakaf ibtida'nya. Nah, kalau kita paham bahasa Arab sih enak, ya, motong menggal ayat enak, karena paham. Maka seorang muslim itu juga belajar bahasa Arab selain belajar baca Quran.
Karena kalau kita belajar baca Quran, belajar bahasa Arab, nanti kita akan memahami ketika membaca, mentadaburnya enak. Double pahala, double kebaikan. Kalau kita membaca tanpa paham maknanya, sekedar membaca saja, dapat pahala dapat, karena setiap huruf itu ada kebaikannya. Satu huruf 10 kebaikan. Manfaatnya ada sebagai penerang pelita hidup kita. Tapi kalau kita udah paham bahasa Arab, dia membaca, dia mentadaburi, nah kan double nanti kebaikan yang kita dapat. Ya. Cari kursus bahasa Arab, ya online atau offline. Kalau ada kumpulan orang, undang guru, nah, gitu kan. Belajar bahasa Arab, belajar tafsir Quran, bahasa Arab, belajar tafsirnya, diamalkan bareng-bareng. Masya Allah, indahnya hidup ini ya. Kalau setiap hari, selain memenuhi kebutuhan hidup, itu juga belajar ilmu agama. Itu kesalahan yang tadi yang kelima ya, wakil tidak. Dan ini sekali lagi tidak masalah salah benar, tapi bagus, kurang bagus, atau jelek dalam memotong ayatnya. Terkait dengan makna. Ya. Nah, kemudian kesalahan yang keenam atau yang terakhir ini makhraj dan sifat huruf. Kenapa saya belakangkan? Karena nanti dalam perbaikan ini yang diperbaiki terakhir kalau menurut saya. Kenapa? Yang paling sulit di sini mempelajari makhraj dan sifat. Kalau makhraj insya Allah nggak begitu sulit ya, tapi kalau sifat itu perlu banyak yang kita hafal. Huruf ini sifatnya apa? Sifat ini gimana bacanya dan seterusnya. Ya. Maka kalau dalam taraf pembelajaran nanti yang terpenting adalah pada minimal makhrajnya dulu. Kalau hurufnya tahu, nggak sampai ke sifat. Kalau itu yang kami pahami lah ya, yang kami pengalaman dalam dunia mengajar Al-Quran. Lebih pada pembenaran vokal, panjang pendek, dengung. Setelah itu nanti kalau sudah stabil baru kita perbaiki makhraj dan sifatnya secara teori dan praktek. Tapi seorang guru ketika mengajarkannya walaupun belum ada materi makhraj sifat harus mencontohkan makhraj dan sifat huruf yang benar sebisanya tentunya ya. Kalau bisanya baru makhraj belum menguasai sifat ya belajar. Balik kita guru. Paling nanti guru agama, guru TPQ ya, silahkan mengajar sesuai dengan kemampuannya. Tidak harus nunggu jadi pinter. Tapi tetap ada niatan untuk upgrade diri. Ya. Karena kalau misalnya TPQ, guru Quran itu harus diisi orang yang sudah bersanad, yang sudah belajar ngaji, ya nggak terpenuhi kebutuhan guru. Ya, karena yang pengen belajar sama guru itu masih banyak yang mau belajar sebenarnya. Maka kita beri kesempatan untuk bisa mengajar Al-Quran ya semampu kita. Dengan catatan ada niatan untuk upgrade diri agar kualitas apa yang kita ajarkan itu semakin baik. Ya. Nah, tadi ada 6 kesalahan dalam baca Al-Quran. Saya ringkaskan ya. Yang pertama kesalahan vokal, mat atau panjang pendek, dengung, kemudian tawalud, waqaf, dan ibtida, dan yang terakhir kesalahan makhraj dan sifat huruf. Nah, itu tadi beberapa kesalahan dalam baca Al-Quran. Nah, kita kadang juga tidak merasa salah dalam membaca. Karena itu sesekali seperti Rasulullah nanti disimak oleh malaikat Jibril ya, untuk cek bacaan. Nah, kita juga seperti itu, cek up bacaan kemana ya, monggo silahkan pilih guru yang jenengan percaya ya. Kalau kami kebetulan diamanai di Umi Kota Wonogiri. Nah, kalau mau mencoba standar bacaan metode Umi ya boleh, bisa lewat komen atau lewat admin, jadi dengan kami. Tapi monggo ya, untuk ngecek bacaan bisa nyari guru yang jenengan pandang, oh kelihatannya beliau mumpuni dalam baca Quran. Nah, simakkan, biar kita mengetahui bacaan itu ada baik atau belum. Bahkan orang yang pernah lulus Quran saja, dengan berjalannya waktu, kalau nggak ada yang nyimak, tetap terjadi pergeseran. Karena kita itu manusia biasa, yang penuh dengan kealfaan dan kekhilafan. Ya. Kita sudah merasa, dan kita walaupun kita nanti sudah belajar Al-Quran, sudah lulus, sudah besar dan sebagainya ya, menurut saya pribadi hendaknya juga sekali disimakkan ya, karena ya kita manusia biasa kan, tetap ada kesalahan. Nah, yang tadi kesalahan baru kita bahas kesalahan ya, nanti video berikutnya di pertemuan berikutnya ya, insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana mengobati kesalahan itu nanti itu ya. Saya rasa cukup ya untuk
kesempatan pada video kali ini. Nanti lihat terus, subscribe ya YouTube-nya, dan simak terus di jam yang sudah ditentukan. Jam berapa? Jam 17 ya. 17. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada kebaikan dapat kita ambil, dan saya maaf atas segala kesalahan. Kalam, Allahumma hadina siratal mustaqim, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.